Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku di sini. Videonya kita mulai dari sini ya. Buat teman-teman nih, aku mau terima kasih dulu udah menyempatkan waktunya buat nontonin video aku yang walaupun kegiatannya berulang-ulang, tapi ya mudah-mudahan video aku bisa memberi inspirasi buat teman-teman, nambahin semangat buat teman-teman juga supaya tetap selalu bersemangat mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya teman-teman. Yang namanya pekerjaan rumah tangga memang nggak pernah berubah, ini aja. Jadi kitanya aja yang mesti kebawa enjoy ya teman-teman, supaya bisa tetap seneng hati gitu ya ngerjainnya. Pagi ini aku mulai dengan ngejemur pakaian. Jadi tadi subuh tuh aku udah nyuci, karena cucian aku tuh 2 hari ya nggak nyuci, jadi numpuk banget. Padahal hari ini mendung teman-teman, tapi aku tuh nekat aja ngeluarin cucian ini buat ngejemur cucian ini, karena aku pikir kalaupun dia hujan ya udah tinggal diangkat ke gudang gitu ya, mudah-mudahan aja kering. Alhamdulillah kalau kering. Buat teman-teman nih, udah nyuci apa belum nih pagi ini? Gimana kondisi cuaca di tempat teman-teman? Apakah sama mendung seperti di sini ataukah mungkin panas? Kalau cuaca emang sekarang kadang-kadang nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Kadang hari ini panas, panasnya luar biasa, tapi bisa tiba-tiba sorenya tuh hujan pakai angin-anginnya gitu teman-teman. Di dinding ada penampakan daun pandan ya teman-teman, itu diminta mama dari temannya di belakang gitu ya, di arah rumah jalan aku tuh, tapi agak ke belakangnya lagi. Karena aku kan masak nasi pakai pandan, sebenarnya dikasih sih bibit sama beliau tapi belum tumbuh banyak gitu teman-teman. Nah kebetulan di tempat beliau itu sudah nggak terlalu dipakai lagi, sering dipangkas gitu. Nah aku mintain deh buat nanti aku masukin kulkas, terus buat aku masak nasi ya. Aku nggak tahu kenapa kalau masak nasi ada daun pandan di airnya gitu wangi banget perasaan aku teman-teman. Gimana ya, nggak bisa dibilang deh wanginya seperti apa, pokoknya aku seneng aja gitu. Alhamdulillah cucian udah kelar semua dijemur, mudah-mudahan hari ini panas jadi bisa kering semua. Lanjut, pekerjaan yang benar-benar nggak pernah bisa di skip adalah nyusunin piring ini ya teman-teman. Kalau dibiarin di luar kan bakalan berantakan banget. Jadi ini yang udah kering aku masukin ke dalam lemari seperti biasa ya. Aku sebenarnya kepengen beli lemari ini satu lagi teman-teman, karena aku ngerasa kayaknya kurang gitu ya, tapi belum ada dananya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa buat beli lagi ya. Untuk box kontainernya aku taruh di bagian atas itu dulu. Di bagian atas itu berantakan banget, jadi aku beresin. Akhirnya kelihatan lebih bersih dan lebih estetik gitu ya. Untuk di meja makan, gelas-gelas ini aku susunin, terus sendoknya juga aku susunin, dan yang kotor-kotor ini aku bawa ke tempat cuci piring teman-teman, karena memang mejanya belum sempat aku bersihin tadi ya. Lanjut, aku mau cuci piring. Sebenarnya aku tuh mau masak, tapi ngeliatin cucian piring ini masih lumayan banyak berantakan di sini. Gak enak banget ya teman-teman. Jadi ini aku mau bersihin sini dulu, area tempat aku cuci piring ini, karena berdekatan dengan area tempat aku masak ya. Kalau di sini nih kelihatan berantakan, kok kayaknya masaknya tuh agak kurang nyaman gitu. Jadi aku bersihin dulu, aku cuci-cuci dulu piringnya supaya nanti kalau aku mau masak rasanya lega gitu ya teman-teman. Ada yang samaan nggak nih, kalau mau masak mesti dibersihin dulu area tempat masaknya, atau memang teman-teman udah pada bersih duluan? Aku paling nggak bisa ya teman-teman, karena setiap malam itu pasti ada yang makan gitu ya, dan cucian piring tuh pasti ada numpuk, dan paginya tuh tetap aku wajib cuci piring walaupun sedikit ya teman-teman. Lanjut, aku mau masak nasi dulu teman-teman. Sebenarnya nasi kemarin itu masih ada, tapi aku masak nasi aja karena
kemungkinan besar akan nggak cukup ya kalau aku cuma mengharapkan nasi dari kemarin itu. Nggak banyak sih teman-teman, tapi ada gitu ya, karena nasinya kan aku masukin ke kulkas jadi tetap seger gitu teman-teman. Nah, tips untuk nasi teman-teman, kalau menurut pengalaman aku, daripada kita panasin berulang-ulang, kalau misalnya kita mau tidur itu dimasukin aja ke kulkas, dimasukin ke box gitu. Nah, besoknya kalau mau dipanasin tuh nasinya bakalan seger lagi teman-teman. Aku nggak tahu pengaruhnya dari mana, kenapa dan bagaimana, tapi itulah yang aku jalani dan pengalaman aku seperti itu ya. Ini lanjut aku mau masak ikan kakap merah, mau aku asam pedas gitu teman-teman. Nah, ini kesukaan Pak suami dan mama. Kalau anak-anak nanti mau aku masakin cumi. Jadi untuk ikan-ikannya tadi udah aku keluarin dari kulkas dan lagi aku rendam. Terus aku tuh bikin bumbunya langsung gitu teman-teman. Aku bikin bumbu untuk asam pedas, terus aku keluarin gitu dari cobek. Kemudian aku bikin lagi bumbu untuk cuminya. Jadi nanti aku tuh tinggal masak gitu aja ya teman-teman, gak perlu ngulek-ngulek bumbu lagi. Untuk cuminya aku pakai bumbu merica, bawang putih, terus jahe ya, biar nggak amis, terus kemiri teman-teman, bawang merah juga seperti itu ya. Terus aku ulek, terus aku masukin juga ke dalam piring. Untuk asam pedasnya tadi bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Nggak pakai kemiri ya teman-teman. Kalau pakai kemiri tuh nanti kuahnya tuh bakal kental banget gitu. Sementara orang-orang di rumah, pak suami dan juga mama itu lebih suka kalau kuahnya agak bening gitu teman-teman, jadi seger ya. Alhamdulillah ini bumbunya udah kelar. Nah, itu ikan-ikan yang mau aku masak, ada ikan kakap merah, ada sotong, ada juga ikan sepat kecil gitu ya, anak ikan sepat. Nah, ceritanya mama tuh kepengen makan ikan sepat goreng, jadi aku gorengin aja. Sementara untuk ikan kakap merah itu untuk semua, untuk aku, pak suami dan juga mama, anak-anak ya untung-untungan kalau dia mau makan itu. Terus cuminya itu untuk anak-anak teman-teman. Kadang-kadang anak-anak tuh nggak mau makan ikan, jadi daripada dia tuh goreng telur gitu ya, jadi aku masakin aja alternatif yang lain. Semua ikan-ikan dan sotongnya ini aku marinasi dulu pakai jeruk nipis. Terus aku biarkan sekitar 5 menit, sementara itu aku mau masukin nasi dulu ke dalam kukusan ya teman-teman. Lanjut aku mau masak ikan kakap merahnya. Sebelum aku tumis bumbunya, aku bikin bawang tumis dulu teman-teman. Kalau menurut mama, kalau ada bawang tumisnya tuh kayak harum gitu loh teman-teman. Nah, ini bumbunya langsung aku cemplungin aja, aku masakin sampai mateng gitu. Lalu aku masukin ikan kakap merahnya. Oh iya, ikan kakap merahnya dan juga ikan-ikan yang lain tuh udah aku cuci ya teman-teman. Setelah aku marinasi kurang lebih 5-10 menit, aku cuci bersih baru aku masak. Jangan lupa dikasih asam jawa teman-teman. Aku kasih air asam jawa ya. Kalau asam jawanya yang dicemplungin tuh kuahnya tuh jadi agak-agak kotor gitu kalau menurut aku. Lalu dikasih air dan kita tutup. Alhamdulillah ini ikannya udah mau mateng. Jangan lupa dikasih gula, garam, dan penyedap jika suka atau micin ya. Alhamdulillah nih ikannya udah kelar teman-teman. Satu masakan aku udah selesai hari ini ya. Nah, itu kuahnya tuh seger banget teman-teman. Lanjut aku mau masak sotong. Aku bikinin bawang tumis juga sebelum aku ngenumis bumbunya ya. Kalau bumbu udah dibikinin gitu tuh enak ya teman-teman. Makanya aku tuh sebenarnya niat kepengen bikin bumbu dasar, tapi sampai sekarang masih belum sempat juga. Soalnya kemarin tuh aku belanja bawangnya tuh nggak banyak teman-teman. Mestinya sih kalau aku mau bikin tuh ya paling nggak aku beli bawangnya 2 kilo lah ya. Bawang merah 2 kilo, bawang putih 1 kilo. Jadi biar bisa dibikin bumbu dasar untuk stok. Jadi kalau mau masak tuh tinggal nyendok gitu teman-teman.
Lanjut, nasinya udah mateng. Ini aku mau ngerebus daun singkong teman-teman. Daun singkong yang kemarin aku beli sama tetangga aku itu kan masih ada 3 kantong ya, 2 bagian pucuk dan 1 di bagian yang agak tuanya gitu. Nah kalau untuk yang agak tuanya itu dimasak sayur tumbuk daun singkong cocok banget, atau di lodeh gitu ya, di santan. Tapi kalau untuk yang pucuknya ini enaknya sih direbus ya. Jadi mama tuh kepengen sekali makan ini, dan pas suami juga suka teman-teman kalau daun singkong yang direbus gini. Alhamdulillah sih seluruh anggota keluarga aku tuh makan aja gitu ya apa yang aku masak, dan aku juga berusaha untuk masak apa yang menjadi kesukaan mereka. Air sudah mendidih teman-teman, masukin daun singkongnya. Jangan lupa ditutup supaya matangnya lebih merata. Nah ini untuk sotongnya tadi udah masak ya teman-teman. Ini aku lagi ngegoreng ikan sepatnya. Aku goreng 3 kali karena ini kecil-kecil banget, jadi nggak boleh terlalu banyak diaduk teman-teman. Jadi begitu dicemplungin tuh kalau udah kering baru deh dibalik gitu ya. Nah ini hasilnya, jadi garing gurih gitu ya teman-teman. Lanjut aku mau bikin sambal. Untuk sambalnya aku bikin sambal terasi pakai tomat, tapi kali ini aku pakai gulanya pakai gula merah ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kalau sambal itu enak banget kalau pakai gula merah. Kalau menurut aku rasanya tuh lebih wangi dan manisnya tuh lebih gimana ya, dibilang manis banget enggak, tapi gurih gitu loh teman-teman. Nah nggak lupa dikasih jeruk limau, tapi nggak aku kucurin langsung ya. Lanjut, nah ini teman-teman aku mau masak mandai atau kulit cempedak. Cukup dicuci dan dikasih garam sedikit teman-teman, lalu digoreng, udah bisa dimakan. Aku nggak begitu suka kalau ditumis ya, karena kalau ditumis tuh udah campur sama bawang dan sebagainya tuh rasanya udah nggak ori kalau menurut aku sih. Jadi aku sukanya cuma digoreng gini aja. Ini enak banget teman-teman dimakan pakai sambal. Aduh, aku kalau udah ini biasanya aku nggak makan ikan lagi teman-teman. Cukup pakai ini aja. Aku goreng 2 kali teman-teman. Setelah itu aku goreng tahu ya. Alhamdulillah ini masakan aku udah kelar. Lanjut aku mau ngangkatin pakaian. Sekarang ini sekitar jam 1 siang. Aku pikir pakaian tuh nggak bakalan kering karena tadi pagi tuh mendung. Aku nekat aja ngeluarin cucian ini teman-teman. Aku pikir ya udahlah mau kering-kering, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah teman-teman, nah ini aku pilih-pilih dulu mana yang udah kering duluan. Ternyata sampai sore sekitar jam 3 tuh kering semua teman-teman. Alhamdulillah ya. Karena harinya tuh nggak terlalu panas gitu, makanya ini aku sortir dulu mana yang kering mau aku angkat aja. Karena kalau udah kering begini terus tiba-tiba nanti hujan mendadak, aku bakalan kelabakan sendiri teman-teman. Walaupun ada mama sih yang kadang pasti aku dibantu juga sama mama, tapi kalau mama lagi tidur tuh nggak tega ya teman-teman, mau bangunin minta bantu gitu, rasanya gimana ya, kasihan aja gitu orang tua lagi tidur siang. Makanya ini aku sortir dulu supaya nanti aku kalaupun sampai hujan mendadak tuh aku nggak kelabakan lagi buat ngangkatin pakaian. Lanjut yang ini yang belum kering aku lepas dari hangernya, terus aku bentang gitu teman-teman supaya lebih cepat kering ya. Alhamdulillah cucian sudah selesai aku urus. Untuk hanger-hangernya juga aku taruh lagi di gudang teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini lanjut aku udah masuk ke dalam. Pakaiannya aku lipat-lipat supaya nggak numpuk ya. Untuk pakaian yang sisanya itu nanti aku lipat setelah aku angkat. Ini yang sesi pertama udah aku angkat tadi, terus aku lipat-lipat supaya lebih rapi. Alhamdulillah sampai di sini dulu teman-teman video dari aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan ambil manfaatnya teman-teman, dan buang buruknya dari video aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.